dapat izin dari Nabi Sulaiman untuk berbicara dengan semut. Celeng itu. Banyak yang mempertanyakan MUI kemana, MUI di mana gitu. Nah ternyata teman-teman ini adalah jawaban atau respon daripada Ketua MUI bidang dakwah. Hajar sia ku aing. Aing mau ayam kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman, di video ini Al-Fakir ingin memberikan satu informasi terbaru terkait seorang sosok yang sedang trending topik yang alhamdulillah kita di satu sisi merasa terhibur dengan keberadaan beliau. Tapi di sisi lain juga dikhawatirkan ya merusak citra Islam, merusak citra Indonesia itu sendiri di mata dunia. Dan ini sudah terbukti beberapa YouTuber dari negara-negara tetangga itu banyak yang berkomentar tentang sosok ini. Siapa lagi kalau bukan Al-Fadil, Al-Alim, Al-Allama, Al-Arif Billah, Kutubul Aqtab, Kiai Haji Abdul Ghufron Al-Makkoli. Al-Bantani, apaan teman-teman ya. Aduh, liur. Nah, tepat di tanggal 5 Juli ya, yaitu hari Jumat kemarin, Ketua MUI bidang dakwah yaitu Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis itu ternyata menyampaikan satu hal yang sangat penting dan kita tunggu-tunggu sebenarnya, walaupun ini belum begitu formal ya, tapi paling tidak kita agak tenang bahwa MUI ternyata tidak berpangku tangan atau tidak diam, tidak apatis terhadap fenomena ini ya teman-teman. Pertama kita baca dulu ya teman-teman. Ini beliau upload di akun X-nya atau akun Twitternya ya kalau dulu. Hehehe, lucu orang ini, apalagi yang mempercayainya lebih ngawur. Jadi teman-teman, kata beliau ya, Abuya Mama Ghufron ini lucu gitu, dan Al-Fakir sepakat ya. Makanya tadi Al-Fakir sampaikan di satu sisi kita terhibur gitu ya dengan Wamakoli itu. Apalagi yang mempercayainya itu lebih ngawur. Jadi Abah Ghufronnya ngawur, terlebih lagi yang mempercayainya. Apalagi jika yang mempercayainya itu bisa baca kitab, faham nahwu shorof, ini kan lebih aneh lagi ya teman-teman. Semua tak masuk di dalam ajaran Islam. Malaikat Jibril itu pembawa wahyu, bukan backingan gitu. Nah, kita tahu ya. Malaikat kan sering dinarasikan sebagai backingan Mama Ghufron gitu. Sedang diteliti oleh MUI daerah. Sebenarnya orang ini siapa sih? Dapat ajarannya apa sih dan dari mana? Jadi teman-teman, sekarang ini masih diteliti oleh MUI daerah. Ya, mudah-mudahan hal ini bisa cepat selesai karena banyak pihak-pihak yang menganggap ya, yang viral-viral di Indonesia ini kok yang aneh-aneh gitu, yang nyeleneh-nyeleneh gitu. Dan banyak yang mempertanyakan MUI kemana, MUI di mana, gitu. Nah ternyata teman-teman ini adalah jawaban atau respon daripada Ketua MUI bidang dakwah, yaitu Kiai Haji Khalil Nafis, ya teman-teman. Nah selama ini teman-teman yang sudah beredar, nanti silakan ditambahkan lagi ya fatwa-fatwa nyeleneh daripada Abuya Mama Ghufron ini lumayan banyak ya, paling tidak Al-Fakir ada menulis sampai 15 pernyataan. Yang ini butuh analisa apakah sudah termasuk kepada ajaran yang sesat dan menyesatkan atau ajaran yang hanya sekedar ngawur ya teman-teman. Yang pertama, klaim bisa berbahasa jin. Nah ini kita tahu. Ya, kemudian klaim bisa berbahasa malaikat. Yang ketiga, klaim bisa berbahasa hewan. Kita tahu ada beberapa hewan yang sudah muncul ya, ada bahasa burung, ada bahasa semut, ada bahasa ikan, dan yang paling baru ada bahasa cacing ya teman-teman. Kemudian klaim bisa merubah air biasa jadi air zam-zam. Nah kalau begini kan kasihan gitu ya para pedagang air zam-zam, nggak perlu lagi, nanti tutup, bangkrut gitu, diganti, disulap satu sumur jadi air zam-zam semua nanti sama Mama Ghufron. Kemudian mengklaim bisa merubah daun jadi duit ya. Selanjutnya pertanyaan malaikat munkar nakir di dalam kubur itu boleh dijawab dengan Ghufron atau Pancasila. Ini kita terima dari muridnya ya teman-teman. Dan tidak ada bantahan gitu dari Mama Ghufron, berarti setuju gitu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman,
mengklaim bisa bernegosiasi dengan malaikat. Ya, bahkan membentak-bentak malaikat, ngatur malaikat munkar nakir, malaikat maut. Pokoknya agak ngeri-ngeri sedap teman-teman ya. Kemudian selanjutnya terindikasi melecehkan kitab suci Al-Quran. Kita tahu ya, kalau Abu Yamamah Ghufron itu buka Al-Quran, itu kan ya nggak layak lah teman-teman ya. Kayak buka apa gitu loh. Nih baca gitu kan. Masya Allah. Tapi ini Al-Fakir sampaikan terindikasi ya teman-teman. Karena ini kan hal yang ihtimal. Kalau niatnya memang untuk menghina Al-Quran atau karena awam ya tetap harus ditegur teman-teman. Bahwa cara membuka Al-Quran semacam itu termasuk kategori yang tidak beradab teman-teman. Yang tidak tahu bagaimana cara memuliakan Al-Quranul Karim. Selanjutnya fatwa atau statement beliau yang menyatakan bahwa sholat itu bisa dibayar atau bisa diganti dengan sedekah kepada fakir miskin ya. Selanjutnya beliau juga mengklaim bahwa beliau bertanggung jawab atas orang-orang yang sudah meninggal ya dari keluarga pengikutnya dan pengikutnya itu sendiri teman-teman. Dunia akhirat, Masya Allah ya. Kemudian yang selanjutnya klaim dapat tanda tangan dari Allah, dari Rasulullah dan juga dari malaikat. Selanjutnya bisa menghadirkan para nabi. Kita tahu ya, beliau sering ketemu Nabi Khidir katanya kan. Dapat izin dari Nabi Sulaiman untuk berbicara dengan semut. Kemudian selanjutnya mengklaim bisa menghidupkan orang mati. Selanjutnya juga bisa kejar-kejaran sama malaikat. Dan yang paling baru, ternyata Mama Ghufron ini juga bisa berkomunikasi dengan para bidadari, teman-teman. Nah, ini paling tidak ya, beberapa yang sudah Al-Fakir catat, dan ini juga berdasarkan informasi dari teman-teman ya. Kalau ada yang kurang, silakan teman-teman tulis di kolom komentar apa saja pernyataan yang belum saya sampaikan ya, pernyataan nyeleneh dari beliau. Nah teman-teman, kemudian di tanggal 5 Juli ya, kebetulan Al-Fakir juga itu menantang Kiai Haji Abdul Ghufron Al-Bantani untuk membaca Al-Quran secara live di TikTok atau di YouTube ya. Kalau beliau ternyata memang mampu membaca Al-Quran, maka Al-Fakir ini akan berguru dan berbaiat thariqah kepada beliau. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa membaca Al-Quran, maka mohon jangan ditokohkan lah ya, khususnya ini untuk orang-orang yang ada di pesantren unik ini. Gitu. Masa iyalah kita Indonesia ini negara yang banyak ulamanya, bangsa yang banyak santrinya, masa yang muncul orang-orang aneh kayak gini ya. Jadi agak malulah kita teman-teman ya. Tapi sampai detik ini ya belum ada respon dari pihak pesantren karena memang mungkin dianggap gak penting juga sih ya. Tapi mudah-mudahan paling tidak akan jadi introspeksi bagi mereka. Artinya ya jangan menyampaikan hal-hal yang bisa memicu perdebatan atau pro kontra. Jangan mendatangkan fitnah di tengah umat yang memang sekarang ini lagi banyak masalah ya. Teman-teman, masyarakat kita sekarang ini lagi digemparkan dengan gaduh nasab. Kemudian juga ya kelakuan oknum-oknum pejabat. Bagaimana kekayaan bangsa Indonesia ini dikuras habis oleh sebagian golongan. Dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua ini ada hikmah terbaik buat kita semua sebagai rakyat Indonesia, dan mudah-mudahan kita tahan uji, tahan banting, kita tidak mudah dipecah belah oleh bangsa lain, oleh orang lain. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.